Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Sejarah, Fungsi, dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Dr. Ruwaidah SSMPD. Prodi Psikologi Islam PIC kelompok 8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Ramadhani Putri dengan NIM 221504093. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuriska Saputri dengan NIM 2215040099. Halo guys, perkenalkan nama saya Dia Uqobi Mahfuzah dengan NIM 2215040086. Pembahasan 1. Sejarah Bahasa Indonesia. 2. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. 1. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu Riau, terus berkembang karena penggunaannya di dunia kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bermula pada Kerajaan Sriwijaya yang dimana penguasaan perdagangan di Kepulauan Nusantara ada di Kerajaan Sriwijaya. Pedagang menggunakan bahasa Melayu. Setiap orang yang berniaga ke Sriwijaya harus bisa berbahasa Melayu, maka lahirlah varian lokal dan temporal di bahasa Melayu. Ditemukannya persabaran bahasa Melayu di Jawa Tengah. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Proses pengesahan bahasa Indonesia. Tahun 1908, dibentuknya Komisi for the Volkslecture. 16 Juni 1927, Cahaya Datuk Kadjo pertama kali menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. 18 Agustus 1945, ditandatanganinya UUD 1945 pada bab 15 Pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik menyangkut lambang bunyi, penulisan kalimat, dan penggunaan tanda baca. A. Ejaan Republik. Hasil penyederhanaan ejaan Von Ophusen berlaku sejak 19 Maret 1947, ditanamkan juga ejaan Suwandi. Perbedaan ejaan Republik dengan ejaan Von Ophusen. Yang pertama, gabungan huruf OE dalam ejaan Von Ophusen digantikan dengan U dalam ejaan Republik. Yang kedua, bunyi hamzah dalam ejaan Von Ophusen diganti dengan K dalam ejaan Republik. Yang ketiga, kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. Yang keempat, huruf E, taling, dan E, pepen dalam ejaan Republik tidak diadakan. Yang kelima, tanda trema dalam ejaan Von Ophusen dihilangkan dalam ejaan Republik. B. Ejaan Pembaharuan. Disusun oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menyederhanakan huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contohnya seperti gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TES, gabungan konsonan NG diubah menjadi NGE, gabungan konsonan NJ
diubah menjadi nye, gabungan konsonan SJ diubah menjadi s. Kecuali itu, gabungan vokal AI, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong. Hasil dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959, ejaan Melinda ini belum sampai dipergunakan karena masa-masa itu terjadi. Diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1972 dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, penyempurnaan dari ejaan Republik. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah sebagai berikut. Penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan aktonim, penulisan angka dan lambang bilangan, penulisan unsur serapan. Kebijakan baru dalam EYD yang pertama yaitu perubahan huruf, yang kedua huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Yang ketiga huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalkan pada kata Furqan dan Xenon. Penulisan di sebagian awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Sebagai awalan di ditulis seringkali dengan unsur yang menyertainya, sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. PUEBI muncul karena adanya desakan masyarakat terhadap Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk merevisi pedoman EYD. EYD berubah menjadi PUEBI sejak akhir 2015. Perubahan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. PUEBI dibentuk atas EYD sebelumnya, hanya saja pada PUEBI terdapat penambahan aturan dalam penulisan. Aturan penulisan yang diperbaharui pada PUEBI, yang pertama, penambahan huruf vokal diphthong yaitu E, misalnya pada penggunaan kata geyser dan survei. Kedua, penggunaan huruf kapital untuk unsur julukan. Ketiga, dihapusnya penggunaan huruf tebal untuk menuliskan judul buku atau bab, mengkhususkan huruf, serta menulis tema dan subtema dalam kamus. Materi yang kedua, fungsi bahasa dan kedudukan bahasa Indonesia. Dikutip dari wikipedia.org, kedudukan dan fungsi utama bahasa Indonesia ada dua. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dicetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebangsaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. 4. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Kedudukan dan fungsi utama bahasa yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36, di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara, 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, 3. Alat penghubung dan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, 4. Alat pengembang kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi.